Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. PKB menerima tawaran politik dari Nasdem untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memanggil Ketum PKB Muhaimin Iskandar meminta penjelasan soal manuver ini. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berulang kali menunjukkan kedekatannya setelah kedua parpol sepakat membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya untuk pemilu 2024 sejak setahun lalu. Saat harlah ke-25 PKB di Solo Juli lalu, Muhaimin bahkan memuji Prabowo dan menyebut hanya takdir yang menentukan nasib koalisi ini. Yang pertama hadir bersama kita Ketua Umum Gerindra Pak Haji Prabowo. Tepuk tangannya dahsyat penuh rasa cinta. Mohon maaf Mbak Puan, saya sebut pertama karena kita sudah koalisi 11 bulan lamanya. Hanya sebentar. Hanya takdirlah yang menentukan nasib kita. Namun kini PKB tengah di persimpangan dan disebut-sebut akan berubah haluan. PKB disebut menyambut baik tawaran kerjasama politik dari Partai Nasdem untuk menyandingkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. PKB langsung menggelar rapat pleno nasional di kantor DPW PKB Jawa Timur di Surabaya. Dan menyambut baik tawaran kerjasama dari Nasdem. Dan tentu tawaran kerjasama nanti akan didetailkan, difinalisasi dengan rapat yang lebih luas. Baik rapat di PKB maupun dengan pihak-pihak yang lain, stakeholder PKB. Termasuk juga konsultasi dengan para kiai. Itu akan diputuskan, akan difinalkan, finalisasinya itu nanti di Surabaya. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut Ketua Umum Prabowo Subianto memanggil Muhaimin Iskandar malam ini untuk meminta penjelasan soal tawaran Koalisi Perubahan Poros Nasdem dengan baca pres Anies Baswedan. Karena itu Pak Prabowo merasa perlu untuk mengumpulkan semua berita-berita tersebut dan beliau ingin persoalan yang simpang siur ini diklarifikasi, dikomunikasikan, karena itu beliau perlu ada tabayun kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Pak Prabowo kemarin malam berkontak dengan Pak Muhaimin. Insya Allah beliau sore atau malam ini akan bertemu dengan Pak Muhaimin untuk melakukan tabayun tentang hal tersebut. Supaya apa? Supaya berita yang simpang siur tersebut tidak menjadi sakwa sangka yang bisa merusak hubungan antara Gerindra dan PKB. Hingga saat ini koalisi partai politik mulai memanas. Akankah terjadi pergeseran dramatis atas koalisi pengusung para baca pres, terutama peta koalisi perubahan dengan mengusung baca pres Anies Baswedan dan juga koalisi Indonesia Maju dengan mengusung baca pres Prabowo Subianto. Tim Liputan Kompas TV. Apakah manuver dari PKB ini membuat koalisi dengan Gerindra yang sudah terbangun sejak setahun terakhir menjadi pecah? Kita akan bahas dengan Wasekjen PKB Saiful Huda dan Direktur Eksekutif The Political Literacy Gun-Gun Herianto. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Malam. Mas Gun-Gun. Saiful, Kang Gun-Gun, terima kasih atas waktunya. Saya ke Mas Saiful Huda dulu. Jadi apakah ini jadi akhir cerita cinta antara PKB dengan Gerindra? Ya, tepatnya 1 jam ke belakang saya masih pakai uniform PKB ini. Kami menggelar rapat gabungan DPP pleno di kantor DPW PKB Jawa Timur. Hasil rapat pleno gabungan DPP memutuskan 3 hal. Yang pertama, kami menerima lamaran Partai Nasdem untuk menduetkan Anies Baswedan sebagai capres dan Gus Imin sebagai cawapres. Yang kedua, para kiai, para ulama
menyetujui pasangan ini dengan bahasa istilah Jawa Timuran budal Gus atau berangkat Gus. Itu kita maknai sebagai perintah dan PKB akan menjalankan perintah itu. Yang ketiga, secara resmi pasangan calon presiden dan wakil presiden Mas Anies Baswedan dan Gus Imin ini akan kami umumkan besok di Jawa Timur. Tempat dan waktu nanti akan kami beritahukan pagi hari. Tapi jadi sudah pasti ya, 3 poin tadi berarti pasangan Anies Imin akan maju di Pilpres nanti, menunggu resminya besok, tinggal menunggu pengumuman aja, begitu ya? Iya Mbak, karena proses politiknya memang tadi itu finalisasi atas lamaran dari Partai Nasdem. Ini tentu keputusan besar, Mas Saiful, karena Gerindra, PAN, Golkar baru ketemu beberapa hari kemarin, masih akrab, saling peluk erat. Sudah dikomunikasikan dengan Pak Prabowo, juga dengan Pak Zulhas, dengan Pak Erlangga? Sudah kita sampaikan menyangkut soal sikap ini, karena memang ada peristiwa yang sehari kami sama saling bertolak belakang, di mana pada siang hari Senin waktu itu Gus Imin menyampaikan dalam Rakornas yang dihadiri oleh seluruh ketua DPW, seluruh ketua DPC, menyampaikan tidak akan mengevaluasi koalisi KKIR dengan Gerindra karena politiknya masih dinamis, kita tetap solid di sana. KKIR plus Golkar dan PAN. Nah malam harinya ketika ada acara HUT PAN, kami datang, saya juga mendampingi Gus Imin. Nah, kemudian mungkin ada kebutuhan dari Pak Prabowo untuk mengumumkan koalisi baru, dan Gus Imin baru dikasih tahu di saat beliau sebelum naik ke panggung. Jadi itu awal mulanya saat Pak Prabowo mengumumkan Koalisi Indonesia Maju, Gus Imin merasa sakit hati. Dari situlah awalnya bubar jalannya koalisi ini. Atau tepatnya PKB memutuskan menarik diri dari KKIR yang sekarang namanya KIM. Ya, tentu dinamikanya panjang Mbak ya, udah 1 tahun 19 hari sebenarnya kami dengan Gerindra. Jadi ini kira-kira titik ujung dari proses yang 1 tahun 19 hari itu. Tapi kami memaknai dan kami letakkan itu sebagai proses politik dinamis ya. Dan itu saya kira wajar, jadi kami juga tidak harus kecewa berlarut-larut. Jadi supaya tidak kecewa berlarut-larut ya kami akhirnya memastikan untuk bisa bergabung dengan Nasdem karena proposal kami tunggal, dimanapun koalisinya Gus Imin harus maju dalam Pilpres 2024. Nah tadi saat diberitahu ke Pak Prabowo langsung kah lewat telepon atau bagaimana? Dari Gus Imin, keputusan 1 jam lalu ini, Mas Saiful? Ya, Gus Imin sudah minta waktu dari kemarin sama Pak Prabowo untuk menyampaikan soal ini. Apa tanggapan Pak Prabowo ke Gus Imin? Ya pasti sama-sama mengerti suasananya seperti apa. Gus Imin mendapatkan perintah atau mandatori dari Muktamar harus maju, sementara Pak Prabowo masih belum masih menimbang terus terkait dengan cawapres yang harus mendampingi beliau. Jadi semuanya dipacu oleh waktu dan itulah yang akhirnya terjadi. Akhirnya kita menerima lamaran dari Nasdem untuk mengusung Mas Anies dan Gus Imin. Sudah pendekatan dengan masing-masing koalisi, tapi mempelainya jadi berganti nih, Kang Gun-Gun. Apa yang Kang Gun-Gun baca? Ya ini kan komunikasi politik yang membentuk kesepahaman itu belum tentu berujung dengan kesepakatan kan. Ya ini salah satu realitas politik yang Mas Saiful tadi udah jelaskan bahwa pada akhirnya PKB berlabuh menerima pinangan dari Partai Nasdem. Artinya itu sudah melewati begitu banyak proses komunikasi politik yang intens ya termasuk dengan Gerindra. Jadi saya sih tidak heran ya. Kenapa? Karena tentu kan pertimbangan-pertimbangan strategis ya menyangkut misalnya prioritas
peluang PKB dalam konteks mengusung Caimin sebagai cawapres, dan positioning itu tentu dinegosiasikan dengan ragam kekuatan real politik yang berpotensi untuk membangun koalisi, termasuk dengan Gerindra yang tadi udah sebut 1 tahun 19 hari itu. Ya. Nah, sekarang pada akhirnya kemudian ada opportunity yang kemudian real ya, dan itu kemudian mengakomodir apa yang kemudian menjadi prioritas PKB ya. Pada akhirnya kemudian PKB dari awal kan kita udah membaca bahwa Caimin memang diposisikan untuk cawapres ya, ketika top of the ticketnya itu sudah bergulir di 3 nama konsolidatif ya, ada Prabowo, ada Ganjar, dan ada Pak Anies. Sehingga dalam konteks ini pilihan menjadi realistis, dari negosiasi opsi banyak menjadi sekarang kan waktu dan momentum itu yang kemudian berkembang dengan prioritas. Makanya kemudian PKB mau nggak mau juga harus ambil pilihan politik ya. Dan nanti hitung-hitungan politiknya akan semakin cair lagi, Kang Gun-Gun. Karena konstelasi politiknya akan jauh berubah. Ini kan pasti aksi reaksi, seperti misalnya ketika Mas Saiful tadi bilang bahwa besok akan ada deklarasi di Jawa Timur, ini kan akan menjadi stimulan bahwa satu poros berpotensi untuk terbentuk besok kan secara definitif. Nanti aja kita besok. Nah setelah itu pasti kan bereaksi ya, stimulus responnya pada kekuatan-kekuatan real politik lain yang sekarang sedang menjajaki proses pemasangan capres cawapres ya. Ya, oke. Terakhir kalau Mas Saiful, kalau sebenarnya itu kapan persisnya akhirnya PKB mulai didekati Nasdem dan menerima pinangan Nasdem? Baru sebenarnya, nggak lebih dari seminggu pasca kejadian yang kemarin itu. Oke, jadi setelahnya, sehari setelahnya, 2 hari setelahnya? Saya kira tidak perlu didetailkan, tapi prinsipnya sekali lagi memang politik kita dinamis. Belum ada satupun calon presiden yang memenuhi angka psikologis aman elektoralnya 51%. Karena itu sangat dinamis banget politiknya. Oke, tapi sekarang sudah mantap ya PKB untuk berpasangan atau Gus Imin menjadi wakilnya, bakal calon wapresnya dari Mas Anies. Tinggal nunggu deklarasi besok, begitu ya yang ditegaskan ya Mas Saiful? Yes, bismillah Mas Anies Gus Imin menang dalam Pilpres 2024. Kita nantikan perkembangannya pasca besok deklarasi Anies Baswedan dan Gus Imin jadi pasangan baca pres dan baca wapres. Terima kasih atas waktunya Wasekjen PKB Saiful Huda dan Direktur Eksekutif The Political Literacy Gun-Gun Herianto. Selamat malam Mas Saiful juga Kang Gun-Gun.